Hai semuanya, welcome to Gosip, ngobrol asik bareng Binusian, bareng aku Katia Evelyn. Nah, Gosip ini adalah segmen terbaru dari YouTube-nya Binus Bandung yang berbentuk podcast. Di podcast ini kita bakal undang teman-teman dan juga orang-orang yang seru banget, yang keren-keren, yang tentunya punya segudang prestasi, yang bakal sharing-sharing dan ngobrol bareng kita di sini. So stay tune terus dan nonton semua episodenya ya. Dah. Halo semuanya, welcome to Gosip, ngobrol asik bareng Binusian, bareng aku Katia Evelyn. Nah, di episode kali ini aku memiliki tamu spesial atau guest spesial. Aku kehadiran seorang dosen bernama Bapak Johan Mulyadi Kerta. Selamat datang Pak, apa kabar? Apa kabar juga? Baik Pak, baik. Oke. Jadi for your information juga teman-teman, Pak Johan ini dosen aku juga karena aku ini jurusan computer science sih. Pak Johan juga pernah mengajar aku. Mungkin Bapak ingat pernah ngajar aku kelas apa? Di computer network ya, mata kuliah. Betul. Sempat ketemu di beberapa pelajaran sih ya Pak. Oke. Sebelumnya mungkin Pak Johan boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman podcast. Ya, halo, nama saya Johan Mulyadi Kerta. Saya dosen di Binus Bandung di jurusan Teknik Informatika atau Computer Science. Oke teman-teman, nah hari ini aku bakal ajak Pak Johan untuk ngobrol-ngobrol dan ngegosip. Tapi tenang aja, gosipnya ini bukan berkonotasi negatif ya teman-teman, tapi ngobrol asik bareng Binusian. Jadi pastinya kita bakal bahas hal-hal seru bareng Pak Johan selama beberapa menit ke depan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai. Nah mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol Pak, supaya lebih santai, lebih relax, aku bakal ice breaking dulu sebentar. Jadi teman-teman, aku bakal nanyain pertanyaan ke Pak Johan. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nanti Pak Johan bisa langsung pilih aja dari pertanyaan yang aku kasih dengan cepat ya Pak. Jadi lugas aja langsung. Aku mulai ya Pak ya? Boleh. Oke, kita mulai aja teman-teman. Pertama adalah kreatif atau pintar? Kreatif. Kantin Binus atau food court mall? Kantin Binus. Kopi atau teh? Kopi. Kenapa kopi? Ya, saya suka aja sih. Karena kopi Indonesia tuh lebih beragam gitu ya. Terus banyak macamnya dan ya suka akan waktu buatnya itu. Jadi lebih bervariasi gitu. Oke. Aku dengar-dengar juga katanya Pak Johan tuh punya mesin kopi ya Pak di ruangannya ya? Iya. Oke. Buat bikin manual maupun ya ada mesinnya juga. Berarti secinta itu sama kopi ya Pak? Ya bukan inilah, menikmati aja, penikmat kopi gitu. Konsol gaming atau PC gaming? Konsol gaming. Film atau buku? Buku. Waktu atau uang? Waktu. Telepon atau chatting? Chatting. Facebook atau Instagram? Instagram. Nah, kenapa nih Instagram? Iya, kalau tanya Facebook memang ini ya. Sekarang Instagram lebih beragam istilahnya, kontennya juga, dan lebih mudah aja sih istilahnya untuk menggunakannya. Dan istilahnya kalau dulu Facebook itu lebih banyak menghabiskan waktu kalau Facebook gitu. Jadi kalau Instagram mungkin sebentar lihat-lihat sudah selesai. Nah, terus pertanyaan selanjutnya ya Pak ini, Bandung atau Jakarta? Saat ini Bandung. Saat ini Bandung ya, karena memang sedang berada di Bandung juga ya Pak. Oke. Sebelumnya memang Bapak selama ini selalu tinggal di Bandung atau? Ya, 4 tahun terakhir ini sejak Binus Bandung berdiri, saya tinggal di Bandung. Oh, berarti sebelumnya bukan berasal dari Bandung, bukan, Pak? Kalau asalnya saya dari Cirebon, kemudian ke Jakarta kuliah, kemudian menetap di Jakarta sebelum. Ini pertanyaan terakhir. Untuk disordered ini, dicintai atau mencintai? Mencintai. Mencintai. Kenapa mencintai, Pak? Iya, kalau menurut saya lebih baik memberi gitu kan, mencintai gitu istilahnya. Kalau dicintai kan kita bisa responnya ini. Kalau memberi, mencintai itu kita memberikan perhatian yang lebih kepada orang yang dicintai. Oke, jadi gitu teman-teman, berarti mencintai kok buat Pak Johan ya. Nah, aku dengar-dengar juga katanya Bapak ini kuliah di Binus. Iya, S1, S2, S3. Di Binus, Pak? Iya. Wow. S1, S2, S3 di Binus, terus sekarang kerja di Binus juga. Iya. Jadi dosen. Wow, hebat banget teman-teman. Mungkin gimana Pak ceritanya bisa kuliah di Binus? Ya, kalau dulu saya S1 kenapa kuliah di Binus? Memang pada waktu saya
ketika lulus SMA, saya cari sekolah komputer karena sebelumnya sejak SMP, SMA itu saya suka untuk ya ngulik lah istilahnya ke komputer gitu kan. Masih dulu zamannya masih komputer itu XT, 80 gitu ya. Masih 286, 386 gitu kan. Bahkan belum ada hard disk gitu, masih pakai ganti-ganti disket gitu dulu, zaman dulu. Nah, dulu saya pernah menonton satu film istilahnya di mana film itu bisa membuat satu animasi, bukan animasi ya, apa hologram gitu ya. Jadi nah, sejak itu saya tertarik untuk bagaimana ya saya membuat sebuah program gitu kan. Dulu masih basic kalau nggak salah. Jadi saya kata basic sampai malam, kemudian coba main game dulu juga sampai malam, sampai disuruh selesai itu udah suruh tidur gitu sampai sama orang tua. Ya kebetulan dulu ada beberapa pilihan gitu, tapi saya memilih ke BINUS karena satu lokasi ya di Jakarta Barat, jadi lebih dekat dengan saudara-saudara juga ada di Jakarta Barat waktu itu. Ya setelah kuliah S1, kemudian setelah selesai kuliah itu saya bertepatan dengan saya juga menjadi salah satu staf di BINUS juga gitu. Dan itu saya lagi juga diberi tawaran gitu, ya udah S2 aja gitu kan. Ada beasiswa di situ saya ambil. Ya setelah lulus jadi dosen, ya akhirnya ya kalau dosen udah masuk ke pendidikan, ya sudah lanjut ke S3 gitu biasanya gitu kan. Ya itu setelah itu lulus ya baru sampai sekarang. Tapi ini hebat banget loh, maksudnya sangat konsisten ya, apa berarti kuliahnya di BINUS S1, S2, S3. Bahkan sekarang kerja udah memulai karirnya berarti di BINUS terus ya Pak karir? Iya, dulu saya masuk ke BINUS itu di waktu itu ada satu unit namanya Applied Technology Laboratory atau ATL. Oke. Jadi itu memang unit atau laboratori itu diperuntukkan untuk mencoba teknologi-teknologi baru. Ya, jadi ada web, ada server, internet segala macam. Nah, kita dengan teman-teman saya waktu itu angkatan pertama di ATL, kita di training kemudian diminta untuk ya istilahnya mengeksplor teknologi baru itu yang nantinya akan nanti diterapkan di BINUS. Jadi ketika itu masih apa namanya internet itu masih pakai modem kecil gitu, cuma 128K gitu ya. Terus naik lagi 1 mega, 3 mega, sampai sekarang udah giga bahkan ya istilah. Nah, kita diminta untuk membuat sistem jaringan, di mana jaringan itu nanti cikal bakalnya nanti ya internet BINUS Maya sampai saat sekarang. Oh begitu. Berarti dulu Bapak sebagai kayak anggota lab tersebut atau mungkin kalau sekarang asisten dosen atau gimana? Iya, staff sih sebenarnya. Labnya bukan untuk Mahasiswa? pembelajarannya ya, bukan. Tapi labnya itu untuk tadi, untuk sebagai suatu tempat untuk uji coba lah istilahnya, untuk riset dan sebagainya. Ada sih, aku ada penasaran sih dari ceritanya Pak Johan ini, aku mau nanya sih. Dulu Bapak saat jadi mahasiswa itu paling pede dengan bidang mana? Dulu paling suka saya justru matematika, aljabar linier dulu. Oh iya. Aljabar linier, kemudian mungkin informasi saja sedikit. Dulu saya ambil namanya manajemen informatika, jadi atau manajemen sistem informasi kalau sekarang. Nah, jadi dulu ada manajemen informatika, ada teknik informatika. Jadi TI itu dari dulu, tapi saya milihnya yang manajemen informatika. Kenapa? Karena pada waktu manajemen informatika statusnya masih pakai status ya, udah disamakan gitu-gitu. Nah, saya masuk situ, tetapi karena mungkin pergaulan saya dengan teman-teman itu kebanyakan hardware gitu ya, jadi komputer, network gitu. Jadi saya lebih tertarik justru ke bidang hardware, teknik informatikanya. Meskipun saya masih ngajar ketika sudah jadi dosen, mengajarnya tetap sistem informasi. Begitu. Berarti lebih kuatnya di hardware ya, Pak? Ya, kalau sekarang hardware sama network gitu kan, tapi lebih ke aplikasinya sih sebenarnya. Okay. Bener banget teman-teman. Ini aku beneran pernah diajarin sama Pak Johan itu komputer network, belajar kabel-kabelan, waktu itu ada kabel-kabelan dan segala macam. Jadi Pak Johan ini jago banget guys, udah approve by aku pribadi ini beneran. Nah terus aku mau nanya juga, dulu mungkin sebagai seorang mahasiswa selain kuliah, mungkin ada hobi-hobi kayak mungkin bermusik kah? Iya, saya suka musik.
alat musik terutama. Dulu saya pertama kali main gitar sebenarnya. Oh, gitar. Gitar, kemudian ya karena saya juga aktif di gereja gitu ya, saya melayani main musik, gitar, kemudian bass gitar gitu. Nah, tapi semakin ke sini saya beralih ke alat tiup, ke saksofon, flute. Nah, sekarang lagi belajar ocarina sama pan flute. Dan menurut Bapak dari semua alat musik yang udah pernah dipelajari, mana yang paling susah, Pak? Ya kalau awal-awal pasti susah ya, tapi kalau misalnya dicoba, dinikmati, ya nggak susah juga. Cuma mungkin ya tidak seprofesional yang di luar lah istilahnya. Saya cuma ya suka aja main sama dengerin ya gitu istilahnya. Tapi paling suka yang mana Pak alat musik? Kalau dari suaranya saat ini flute sama ocarina. Oke, kenapa tuh Pak suaranya? Lebih apa ya? Halus. Melodinya lebih apa istilahnya sentimental atau apa istilahnya gitu. Jadi suaranya memang bagus sih. Lebih enak didengar buat Bapak mungkin ya. Kalau saksofon lebih ini aja sih, lebih keras, kemudian juga ya ada ini ya, ada sensasinya gitu kan istilahnya, teknik-tekniknya itu. Untuk dulu saya tertarik karena sering dengerin Kenny G sama Dave Koz. Ketika itu ada yang paling terkenal memang kan Kenny G ya. Iya. Kemudian ada Dave Koz, keduanya memang beda tipe gitu. Kemudian ada satu ketika saya suka bass juga, ada Abraham Laboriel gitu kan, sama ada Husto, apa namanya, saya lupa namanya, Husto temennya itu kan, satu lagi sama Eric Marienthal gitu. Nah kalau Indonesia dulu Embong Raharjo, almarhum. Berarti Bapak kayaknya sukanya tokoh-tokoh musik yang berkarakter ya Pak ya? Ya gitu, lebih suka ya, sedikit jazz sama inilah itu, sedikit jazz sama pop. Gitu. Nah zaman dulu Bapak kuliah mungkin berarti selalu onsite dong ya Pak pastinya? Oh iya, onsite betul. Nah berarti sekarang pertama kalinya juga dong Bapak mengalami perkuliahan atau pembelajaran yang online nih? Kalau online-nya sebenarnya saya pernah kan waktu zaman GSLC saya pernah tawarin ke mahasiswa kalau gimana kalau kita coba online gitu istilahnya. Sebelum itu mungkin belum ada Zoom gitu kan, paling pakai sekarang ada Microsoft Teams gitu ya. Tapi setelah online ini ya akhirnya jadi terbiasa aja sih gitu. Terbiasa online ya Pak. Betul. Tapi kalau Bapak pribadi sebenarnya yang menurut Bapak onsite sama online lebih suka mana? Tergantung ya, kalau misalnya memang untuk interaksinya lebih enak pakai onsite. Betul. Tapi kalau misalnya efektivitasnya, kemudian juga apa namanya penyampaian informasinya lebih bagus online karena kita bisa mengeksplor berbagai macam teknologi kan, cuma karena kita kontrol kan cuma satu di layar itu ya, jadi ada beberapa apa namanya aplikasi segala macam. Kalau onsite kita mesti bolak-balik ke komputer gitu kan. Betul. Nah itu sih ada plus minusnya lah. Jadi memang kalau online lebih efektif juga sih Pak menurut saya. Iya. Mungkin sejauh ini Bapak menghadapi pandemik gimana Pak? Maksudnya kayak apakah lama-lama jadi kayak bosan atau merasa kayak kehilangan ritme kehidupan yang biasanya kan mungkin pagi-pagi berangkat masuk kelas sekarang. Kalau bosen, ya pernah lah pasti gitu kan ya. Nah, tapi ya tadi, saya coba menata lagi, itu disebut ritme kehidupannya gitu istilahnya. Tapi justru dengan adanya pandemik ini kan kita aware terhadap kesehatan gitu ya. Betul. Jadi akhirnya lebih, karena saya aware kesehatan gitu kan istilahnya, jadi akhirnya suka olahraga akhirnya gitu kan. Jadi saya punya apa namanya komitmen untuk ya minimal seminggu 2 atau 3 kali lah istilahnya gitu. Saya jadi sering akhirnya bangun pagi gitu kan, jogging sekitar komplek gitu istilahnya. Dan ya terutama pada waktu WFH ya, work from home, kan waktunya jadi lebih fleksibel gitu, lebih panjang, lebih fleksibel. Akhirnya saya bisa mengatur gitu apa pekerjaan yang harus dilakukan gitu kan istilahnya sebelum memulai kegiatan aktivitas yang normal gitu. Tapi sebelum pandemi ini Bapak tipe orang yang memang suka berolahraga atau mungkin olahraga untuk kesehatan? Terus terang kalau semenjak saya ke Bandung
karena cuaca udaranya itu lebih mendukung gitu, saya lebih suka olahraga. Oke. Nah, tapi waktu itu ya kebetulan ada tempat olahraga gitu kan. Ya. Nah, karena sekarang tempat olahraganya agak sedikit bukan apa sih, ya nggak masalah, cuma ya kitanya juga harus hati-hati aja. Jadi akhirnya saya mengalihkan aja tempat olahraganya ya di luar gitu kan, outdoor, jogging dan lain-lain. Berarti mostly Bapak jogging ya berarti ya? Betul, Olahraganya betul. selama Ya, ini ya. ya. Oke. Mungkin Bapak mau ada niatan gym untuk berotot gimana, Pak? Ya di rumah aja sih, ya saya beli Oke. alat-alat yang kecil-kecilan lah, Oke, dumbbell oke. gitu. Berarti lebih untuk kesehatan lah ya, Iya, Pak. iya, Apalagi pandemi sekarang betul. gini ya, Pak. Nah, ini selanjutnya pertanyaan karena Bapak sebagai dosen juga. Menurut Bapak dosen yang baik itu dosen yang seperti apa? Ya, dosen yang baik itu sebenarnya kalau menurut saya yang bisa membuat mahasiswanya itu lebih berhasil gitu ya istilahnya. Jadi yang mengantar mahasiswanya itu untuk mencapai cita-citanya. Jadi kan ya pendidikan itu kan bukan hanya mendidik ya gitu ya, tapi juga membimbing gitu kan. Atau bukan hanya mengajar saja, tapi juga ada nilai-nilai yang harus diberikan. Jadi ya maksudnya ada banyak sih faktor-faktor atau apa namanya atribut-atributnya gitu istilahnya kan. Kalau misalnya dosen ya bukan hanya untuk tugasnya mengajar selesai gitu, tapi juga dia harus bisa memberikan contoh, dia juga harus bisa memberikan nilai-nilai gitu kan, teladan, dan yang pasti adalah dia mengantar istilah. Kalau saya sih lebih suka istilahnya mengantar untuk mahasiswanya bisa mencapai cita-citanya. Berarti ada kesuksesan, ada kepuasan tersendiri ketika mahasiswanya lebih berhasil dari seorang dosen ya? Oh iya, iya, iya. Jadi kalau saya lebih suka ya mahasiswanya lebih lebih berhasil gitu, sukses gitu kan di dunia pekerjaan atau wirausaha. Tapi kalau menurut Bapak definisi sukses menurut Bapak pribadi di luar sebagai seorang dosen itu seperti apa? Iya, kalau menurut saya bisa menikmati aja sih, menikmati satu apa ya, keberhasilan demi keberhasilan gitu. Tetapi yang pasti di dalam hidupnya harus ada tujuan gitu kan. Nah, tujuan itu kan mungkin ada yang besar gitu, tapi intinya di setiap hal yang kita bisa rayakan, tercapai, ya kita bisa menikmati aja. Itu sudah satu keberhasilan. Kalau berkaca pada diri saya sebenarnya, ketika saya bisa berguna, bermanfaat bagi orang lain, itu ya itu adalah definisi sukses menurut saya gitu istilahnya. Ya karena saya hidup di dunia bukan untuk diri saya sendiri gitu kan, bukan untuk keluarga sendiri juga, tapi saya bisa berguna untuk orang lain. Nah, itu menurut saya sukses. Ya itu makanya memang relatif ya, orang-orang beda-beda gitu. Nah, mungkin aku mau bahas juga tentang BINUS Bandung nih, Pak. Karena ada beberapa, aku dengar-dengar rumor juga katanya kampus BINUS Bandung ini bakal pindah. Sebenarnya bukan pindah ya, tetapi ada satu kampus lagi yang memang sudah disiapkan untuk kapasitas yang lebih besar. Kemudian juga nanti untuk perkembangan program-program yang lain juga itu akan lebih mudah istilahnya, karena memang di sini kan masih terbatas ya, dari sisi kapasitas, fasilitas dan lain-lainnya. Nanti ada satu kampus lagi nanti akan disiapkan nanti untuk ya tadi ada banyak fasilitas, ada banyak apa namanya ruangan dan segala macamnya, dan ya teknologinya juga mungkin akan disiapkan untuk bisa memenuhi misalnya kebutuhan-kebutuhan akan datang. Nah, di sini aku mau nanya juga sih, Bapak kan S1 di BINUS, S2 di BINUS, dan seterusnya sampai kerja. Kira-kira mungkin harapan Bapak untuk diri sendiri juga, karir ke depannya, atau mungkin untuk BINUS juga sendiri, apa Pak? Ya harapannya memang, ya saya cerita sedikit ya, kenapa saya bertahan di BINUS gitu. Saya pernah juga ketika saya terjun ke dunia pendidikan gitu kan, ketika S1 kemudian lanjut ke S2 dan jadi dosen, ya ketika kita ketemu teman-teman SMA, kan biasa ya tanyanya gitu kan, kerja di mana gitu kan, di BINUS. Oh di BINUS gitu. Pertama begitu. Ketemu kedua, ditanya lagi kerja di mana, karena teman-teman saya udah pada, oh saya udah pernah di sini.
Saya masih katakan di BINUS. Wah, betah amat katanya. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan juga orang-orang melihat, masyarakat, teman-teman melihat bahwa perkembangan BINUS itu sedemikian pesat gitu istilahnya gitu kan, banyak kesempatan. Ya, salah satunya saya ditempatkan di BINUS Bandung ini gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa ya memang balik lagi ke passion ya, passion ya. Jadi ketika saya melihat balik lagi ke diri saya, ya memang passion saya itu ada di sini di pendidikan ini, gitu. Jadi ya mungkin ada banyak yang pengen jadi profesional. Dulu saya sempat juga bercita-cita jadi konsultan, gitu ya. Nanti bisa keluar negeri, dan ada banyak teman-teman saya yang seperti itu. Tapi ketika ada hal, contohnya lah, contoh di bidang pendidikan ini kan, wah nanti mereka bilang jadi dosen lah, mungkin ada yang menganggap bahwa nggak ada masa depan atau segala macam, tapi ternyata dalam kondisi seperti ini yang bertahan justru pendidikan gitu kan. Karena ya mau nggak mau semua orang butuh atau masih ada apa namanya, butuh pendidikan. Kalau industri-industri lain dalam kondisi seperti ini ya mereka juga agak bermasalah juga gitu istilahnya. Dan iya, dan saya bersyukur masih bisa berkarya di sini. Nah, mungkin ini ada pertanyaan juga yang muncul mungkin dari aku pribadi juga. Mungkin yang nonton di sini juga ada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mulai mempersiapkan diri ke dunia kerja atau industri kerja. Banyak pertimbangan, mungkin salah satunya aku juga contohnya nih. Saat kita mau mulai berkarir itu galaunya itu salah satunya adalah lebih baik mementingkan jenjang karir kita atau lebih baik memilih perusahaan yang tepat. Ya, memang dua-duanya jadi pertimbangan juga sebenarnya ya. Tetapi yang pertama adalah saya balik lagi ya, selama diri kita sudah dilengkapi dengan berbagai macam pendidikan, kemudian keterampilan, hard skill, dan terutama juga soft skill. Itu sangat penting. Saya pikir mau kerja di mana saja itu tidak jadi masalah. Nah, tapi balik lagi, jadi passionnya ada di mana? Mungkin passion kita memang di awal-awal, ya saya sih nggak masalah gitu. Kalau misalnya di tahun pertama, tahun kedua pindah gitu kan, satu perusahaan, dua perusahaan gitu, itu nggak masalah buat saya gitu. Tapi pasti ada satu di dalam diri kita pasti ada satu passion di mana, oh ya saya maunya di area ini nih. Nah, bagaimana kita bisa tahunya? Ya tadi, seberapa banyak waktu kita dihabiskan dalam misalnya pendidikan, kemudian juga kerjaan sehari-hari gitu kan ya. Itu untuk itu. Nah, itu passion kita. Nah, kalau saya kan contohnya, passion saya itu adalah saya banyak menggali informasi gitu kan. Nah, saya suka untuk misalnya memberikan informasi itu atau mengajak teman-teman juga istilahnya untuk supaya mereka tidak cuma sekedar terima informasi aja, tapi juga mereka juga, oh ini ada satu informasi yang benar yang ini, bagaimana cara menyikapi informasi itu. Dan dulu ketika saya flashback di SMA, oh ternyata saya suka ngajarin orang gitu. Ketika saya kuliah juga, ya terus terang saya kan coba-coba istilahnya untuk supaya tidak membebani orang tua, saya cari penghasilan lain gitu kan. Saya suka ngelesin. Nah, gitu. Tetapi ya akhirnya saya menemukan gitu passion saya gitu di pendidikan ini. Berarti yang paling penting adalah harus kenal diri sendiri dulu. Iya, betul. Saat kita udah kenal diri sendiri, kita lebih tahu maunya ke arah mana kira-kira ya. Nah, kalau Bapak sendiri, mungkin Bapak membandingkan Bapak dulu sebagai seorang mahasiswa, dan juga sekarang Bapak kan di bidang pendidikan, mengajar mahasiswa, generasi-generasi baru. Apa perbedaan yang paling signifikan mungkin? Ya, kalau dulu fasilitas informasi terbatas ya. Jadi untuk mendapatkan data aja, waktu zaman saya skripsi itu saya mesti keliling waktu itu mesti di Jakarta ya, keliling di seluruh Jakarta gitu istilahnya gitu untuk mendapatkan data. Saya mesti naik kendaraan umum ke satu perusahaan ke perusahaan lain hanya untuk mendapatkan data, diskusi dan segala macam. Kalau sekarang dengan adanya informasi yang bisa terbuka lebar gitu kan lewat teknologi internet, itu lebih mudah gitu. Nah, cuma yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita harus memilah gitu istilahnya, mana data yang benar, mana data yang nggak benar gitu istilahnya.
tantangannya sih karena tadi kan, karena dulu tidak terlalu banyak fasilitas untuk itu, jadi mungkin kita lebih apa ya, memilihnya lebih mudah gitu, maksudnya spesifik gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah karena terlalu banyak datanya, nah itu kita mesti tahu bagaimana cara memilih data, memilih informasi, kemudian memilah-milahnya supaya dan menyajikannya dengan baik gitu. Harus Nah, itu sih. pintar menyaring ya Pak ya berarti. Betul. Nah, tapi aku dari tadi Pak Johan cerita tentang mahasiswa, kehidupan mahasiswa dan sebagainya itu jadi mulai menyimpulkan kayak Bapak itu mahasiswa yang cukup pekerja keras ya Pak ya. Mungkin Oh ya, dibilang bekerja keras ya ada ya tergantung tadi ya. Ketika dibutuhkan kerja keras ya kerja keras tadi. Tapi saya juga tidak melupakan bahwa ya saya juga harus bisa merayakan dalam tanda kutip ya, merayakan misalnya oh ya saya sudah berhasil ini nih. Ya saya harus bisa merayakan keberhasilan itu gitu. Tidak melulu harus ke apa namanya? Fokus kita untuk hal-hal itu. Jadi kita juga bisa punya. Makanya saya tadi apa untuk mengalihkan misalnya ada pekerjaan stres segala macam saya ke musik begitu. Berarti lebih ke seimbang gitu ya. Ya betul, keseimbangan penting. Bekerja keras tetap tapi mungkin harus juga mungkin menyimpan waktu untuk diri sendiri juga, untuk menyenangkan diri sendiri supaya ada merasa reward untuk diri sendiri kali ya. Iya, dulu ada sama teman-teman tuh ada work hard, ada work smart. Tapi menurut saya keduanya penting. Ada kalanya kita harus work hard, tapi sebisa mungkin kita juga harus work smart. Gitu. Jadi kalau work smart aja tanpa kerja keras akhirnya jadi menghalalkan segala cara gitu. Tapi kalau work hard aja jadi ngoyo, stres sendiri gitu. Jadi dua-duanya penting, work hard dan work smart. Aku mau nanya juga sih, kita udah ngobrol lumayan lama, mungkin Bapak juga udah sempat tahu lah konsep podcast ini gitu ya. Gimana pendapat Bapak atau harapan Bapak dengan adanya podcast kita di channelnya Binus Bandung sebagai salah satu segmen baru ya? Mungkin harapan ke depannya segmen ini akan seperti apa? Ya, menurut saya itu bagus ya. Jadi sekarang itu kan lagi modelnya untuk podcast karena model talk show atau ngobrol gitu, bincang-bincang seperti ini karena ya setiap orang punya nilai-nilai di dalam kehidupan masing-masing gitu kan. Dan ini ajang untuk kita bisa sharing lah istilahnya gitu kan, untuk bisa menyampaikan. Dan ya untuk bagi yang menonton ya silakan ambil yang positif menurut kalian, ambil yang bisa untuk diterapkan gitu istilahnya gitu kan. Karena mungkin kalau misalnya melihat ada juga, ya saya juga mengakui gitu kan, saya tidak selamanya dalam kehidupan ini ada yang berhasil terus gitu, ada gagalnya juga gitu istilahnya. Nah, tetapi kegagalan itu kan bukan untuk langsung diratapi atau disikapi dengan negatif gitu. Tapi kegagalan itu justru untuk kita bisa belajar lagi, introspeksi gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya melihat kehidupan orang kan macam-macam ya. Jadi harus lihat di dua sisi lah istilahnya gitu. Benar. Harapan Bapak untuk generasi-generasi muda mungkin yang sekarang lagi nonton podcast atau mungkin teman-teman di luaran sana, mungkin sekarang mahasiswa atau mungkin generasi-generasi muda lain kan lagi banyak yang bergejolak juga kan Pak karena pandemik, mungkin mereka jadi mulai hilang arah atau mungkin ada yang apalagi lagi masa ada yang puber juga, jadi banyak pergolakan batin gitu ya Pak. Mungkin ada pesan-pesan. Ya ini satu dalam segala hal kita harus tetap bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terlebih lagi kalau misalnya ada banyak hal yang patut kita syukuri gitu istilahnya. Selain kita fokus kepada hal-hal yang negatif aja, misalnya kalau kita pandangan kita hanya melihat kepada hal yang negatif kita, jadi kita terbawa negatif gitu kan, kita nggak punya pengharapan nantinya. Tetapi yang pasti adalah satu tadi yang saya katakan, kita harus punya tujuan dalam kehidupan kita gitu istilahnya. Kalaupun kita punya tujuan, apapun yang terjadi, ya kita nggak akan menyerah istilahnya gitu kan. Kita harus bisa mencapai tujuan itu gitu kan. Ya itu yang biasa saya sampaikan sih. Jadi ada yang mengatakan gitu, ada seorang filsuf gitu kan. Kalau orang itu tahu gitu kan,
the why-nya dia, why itu kenapanya dia ada di sini, maka dia akan bisa mengatasi segala macam how, atau bisa melakukan how-nya. Bagaimana dia hidup itu, bagaimana dia akan tetap jalankan. Jadi yang penting kita tahu why kita ada di sini. Dan memang why itu harus dicari kan Pak, Yeah. bukan hanya dengan rebahan di rumah nonton TV mungkin Yeah. why-nya bakal dapet apa Betul. yang harus dilakukan, itu harus dicari. Makanya mungkin masa pandemi sekarang teman-teman bisa coba lakuin, karena sekarang punya banyak waktu, coba lakuin hal-hal baru. Yeah. Karena siapa tahu, oh ternyata ini skill saya, passion saya di sini gitu. Jadi mulai lakuin hal-hal positif juga ya Pak ya, untuk Yeah. tadi Bapak bilang juga cari why-nya supaya kamu bisa tahu how-nya gitu. Nah, ini terakhir banget nih Pak, karena saya jadi kepikir lagi, mungkin karena ini juga segmen di BINUS Bandung juga, dan Bapak juga salah satu menurut saya BINUSian yang paling teladan. Karena dari kuliah sampai kerja membangun karir semuanya di BINUS. Nah, mungkin harapan untuk BINUS sendiri Pak. Ya, saya melihat bahwa cita-cita dari para founding fathers ya, Pak Wibowo, Ibu Widya almarhum gitu kan, dan leader-leader BINUS saat ini, itu saat ini saya melihat bahwa cita-citanya adalah ingin mencerdaskan bangsa melalui Bina Nusantara ini. Jadi itu adalah tujuan yang sangat mulia menurut saya. Jadi apalagi dengan visinya BINUS yang baru ini kan, fostering empowering society gitu istilahnya. Jadi meningkatkan harkat masyarakat saat ini gitu istilahnya melalui pendidikan dan teknologi terutama, karena BINUS itu spesialisasinya di sana. Jadi harapannya ya tetap terus berjuang untuk cita-cita itu, dan saya percaya ini cita-citanya mulia dan Tuhan pasti memberkati. Oke, terima kasih banyak Pak Johan udah mau nyempetin waktu datang ke podcast aku hari ini. Ya sih, sama-sama. Semoga di episode pertama hari ini teman-teman yang nonton ini bisa dapat pencerahan atau dapat motivasi dan punya at least punya 1 atau 2 hal yang bisa diambil dari ceritanya Pak Johan. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak. Semoga Ya. sehat selalu. Semoga Sama-sama. kita cepat-cepat keluar dari pandemi sekarang. Amin, amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode Yuk, selanjutnya. sampai ketemu.